Bapa bersyukur, berterima kasih dalam ibadah ini ya Bapa, kami kembali lagi akan dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami mengetahui apa yang harus kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sertai ya Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sertai semua anak-anak-Mu yang akan mendengar, supaya kami semua bisa mengerti, dan oleh karena penerangan, pencerahan dari Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kitab Yeremia, Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 29 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayat 5 sampai yang ke-7 saya akan membacakan untuk kita semua. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, membaca, melakukannya dalam kehidupan kita sekalian. Saudara, masih dalam suasana Imlek ya. Saya mengucapkan di atas mimbar ini selamat tahun baru Imlek bagi saudara sekalian yang merayakannya. Kongsi ya. Saudara, orang Tionghoa sangat senang dengan kata Bình An ya, damai, sejahtera. Saudara, walaupun memang terpisah sangat jauh dengan Tuhan ketika memilih bangsa Israel dan membawa mereka ke tanah Kanaan, sangat jauh sekali. Tetapi saudara, orang-orang Tionghoa sudah mengenal kata Bình An, kata damai sejahtera. Dan memang di dalam Xinjia saudara, dan bahkan secara umum dalam kehidupan kita mengharapkan keluarga kita memperoleh Bình An, ya, memperoleh damai sejahtera. Saudara, kepada bangsa Israel Tuhan juga menyampaikan supaya mereka membawa damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Karena saudara, Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian, Tuhan damai sejahtera. Dari penciptaan saudara, Tuhan menciptakan semuanya dalam keadaan baik, dan manusia Adam dan Hawa dengan semua hewan-hewan yang ada, semua dalam keadaan damai. Ya, betapa indahnya saudara kalau kita hidup di dunia yang demikian ya. Tapi pada faktanya saudara, dunia sudah berdosa. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Yang tadinya damai menjadi apa saudara? Mulai ketika Tuhan tanya, loh kenapa? Kok kamu tahu kamu telanjang? Apa yang sudah kamu perbuat? Nah, mulailah saudara Adam menyalahkan istrinya Hawa. Tuhan tanya kepada Hawa, Hawa menyalahkan ular. Bersyukur ya saudara, Tuhan tidak tanya sama ular. Karena memang ular nggak perlu ditanya saudara. Karena itu yang ada di balik ular itu si iblis. Nggak perlu ditanya. Nanti ularnya, iblisnya ngomong gara-gara Tuhan, begitu ya. Puji Tuhan saudara. Jadi Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan mencegah ya. Karena Tuhan itu sempurna.
Tidak mungkin Tuhan itu salah. Jadi saudara, gara-gara berdosa, maka yang dilihat, yang dipikirkan adalah menyalahkan orang lain. Ingat pada waktu saya membawakan renungan Mazmur, manusia berdosa itu selalu saudara menyalahkan orang. Ketika kita terjadi masalah saudara, ya masalah biasanya kan dengan orang lain, ya kan? Termasuk dalam keluarga kita terjadi masalah. Selalu yang disalahkan orang lain, bukan? Selalu. Jarang sekali orang ketika terjadi masalah memikirkan dia yang salah. Jarang. Kalaupun ada, sangat sedikit. Ya. Dan saya pikir sudah, kalau itu ada, orang itu sudah betul-betul bisa tahu diri. Tahu diri. Oh ya, saya juga ada salah dalam permasalahan ini. Dan orang tersebut harus orang yang betul-betul menjalankan firman Tuhan. Yang sudah saya sampaikan, sudah Daud sendiri orang berdosa dalam pengakuannya kepada Tuhan. Tapi saudara, ketika Daud melakukan dosa, dia tidak memikirkan dirinya, tidak. Dia berzina dengan Batsheba. Dikasih kabar Batsheba mengandung. Gara-gara apa? Gara-gara perselingkuhannya. Tapi yang dia pikirkan bukannya memikirkan kesalahan dosanya yang besar. Yang dia pikirkan buat rencana apa? Suaminya bawa pulang, suruh tinggal di rumahnya bersenang-senang. Oh, bukan karena saya, tapi karena kamu kan, itu istrimu. Jadi yang dipikirkan adalah mencari orang lain untuk dijadikan bersalah. Saudara, sering kita begitu, sering. Termasuk kami hamba Tuhan, sering bisa begitu. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi bersyukur saudara, Tuhan merencanakan penebusan. Itulah saudara, akhirnya Tuhan memberikan janji akan ada penebusan. Di mana kepala ular dosa itu akan diremukkan oleh Sang Juru Selamat. Bersyukur saudara, Tuhan telah memilih bangsa Israel menebus mereka. Saudara, tetapi dalam suasana penebusan ini kita masih dalam lingkup dunia yang berdosa. Alangkah indahnya saudara, nanti pembaruan langit bumi yang baru, ya. Langit dan bumi diubah ataupun diganti dengan yang baru. Kita diberikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Tercantum semua di dalam kitab Wahyu, khususnya pasal 20, 21, 22. Mengenai langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Setiap bulan sudah buah dari pohon kehidupan menghasilkan buahnya yang kita bisa makan setiap waktu. Itu menunjukkan hidup kekal selama-lamanya. Dan semuanya dalam keadaan damai. Saudara, kita memang menunggu langit dan bumi yang baru. Tetapi sekarang ini kita masih harus menjalankan kehidupan. Walaupun ditebus, tetapi kita semua harus menjalankan kehidupan untuk membawa damai sejahtera. Seperti Israel, saudara. Mereka dibuang ke Babel. Mereka berada di tanah penjajahan, maksudnya mereka dijajah. Mereka ditawan, ditaruh di Babilonia. Tapi Tuhan tetap mengatakan, memerintahkan lewat Nabi Yeremia, engkau harus membawa dan mengusahakan shalom dimanapun kalian berada. Saudara, akhir-akhir ini dunia digoncangkan ya, khususnya AI ya chip canggih. Ya, muncul DeepSeek dari Tiongkok yang membuat saudara Nvidia dengan beberapa lagi punya kerugian yang sangat besar sekali. Ya. Nvidia saja kerugiannya sampai 500 miliar dolar. Saya tidak tahu itu miliar dalam arti miliarnya Indonesia atau hanya juta dolar dalam pengertian miliarnya bahasa Inggris. Tapi kerugian yang sangat luar biasa sekali, ya.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saudara mengunduh aplikasi DeepSeek, tulis saja Shalom in the Bible. Itu juga diungkapkan semuanya apa arti shalom. Dan yang terpenting saudara, shalom itu harus dimulai dari diri kita. Harus dimulai dari diri kita, di dalam kita. Jadi kita berdamai dulu dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya berdamai dengan Tuhan, disitulah saudara damai yang sejati, yang sesungguhnya akan menguasai diri kita. Kalau sudah dengan Tuhan, sudah kita nggak mungkin menyalahkan Tuhan, bukan? Tuhan itu sempurna, Tuhan itu Tuhan itu suci, Tuhan itu tidak bersalah, ya. Waduh, sudah di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Karena itulah kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka hati kita, pikiran kita, jiwa kita diliputi oleh damai sejahtera dari Tuhan. Nah, itulah namanya shalom. Shalom itu bersifat menyeluruh. Shalom itu bersifat komplit. Walaupun shalom itu sudah bukan berarti di dalam dunia yang berdosa ini membuat kita berpikiran tidak ada pertengkaran, tidak ada perbedaan pendapat. Bukan. Shalom itu dalam arti apa? Bersifat aktif, di mana kita mengusahakannya. Memang kita pengen damai, sudah. Kalau bisa di rumah tidak ada cekcok. Kalau bisa dengan orang-orang sekitar kita nggak ada cekcok, betul kan? Kita ingin gitu. Tapi pada faktanya terjadi nggak? Nggak terjadi, susah. Susahnya kenapa? Karakter kita beda-beda, ya. Latar belakang kita beda-beda, cara komunikasi kita beda-beda. Di dalam keluarga saja kadang-kala bisa terjadi perbedaan kok. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, shalom itu bukan berarti menghindarkan, menjauhkan semua bentuk pertentangan ataupun perselisihan, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan pertentangan dalam shalom itu sendiri. Wah, itu luar biasa. Jadi shalom itu bersifat aktif. Karena itulah gereja seharusnya mendapatkan perintah yang sama. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Injil Yohanes, damai sejahtera ku berikan kepadamu, shalom ku berikan kepadamu. Tidak seperti yang dunia berikan, tetapi biarlah kau mendapatkan shalom yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, menghadirkan shalom, mengusahakan shalom itu butuh perjuangan. Saudara, kalau dengan orang yang belum percaya Tuhan, saya pikir kita semua bisa maklumi karena dia belum percaya Tuhan. Tapi yang seringkali terjadi saudara, yang sudah percaya kepada Tuhan saja itu bisa terjadi pertentangan-pertentangan, bahkan konflik. Apalagi dalam gereja kalau sampai terjadi perpecahan, waduh, sesuatu hal yang membuat kita tanda tanya. Apakah sudah diusahakan shalom? Saudara, saya sadar ini butuh perjuangan, Nah, melalui firman Tuhan, mari kita bersama-sama bagaimana saudara dan saya bisa membawa damai sejahtera sebagaimana yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya ini. Yang pertama adalah mulai belajar dari dan dalam rumah tangga. Ya. Dikatakan memang dirikanlah rumah untuk kamu diami. Memang setelah itu kebun untuk kamu tuai hasilnya, nikmati hasilnya. Kemudian ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan dan seterusnya. Jadi saudara, rumah tangga itu penting. Sebagaimana perintah Tuhan pada waktu
kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu, ya, memenuhi bumi. Jadi berumah tangga dan beranak cucu itu adalah hal yang jadi satu di dalamnya. Saudara, saya percaya firman Tuhan sampai sekarang ini yang saya selama ini baca dan pahami tidak pernah menarik kembali perintah beranak cucu, tidak ada. Berumah tangga dan beranak cucu masih menjadi perintah Tuhan. Saudara, memang di negara-negara maju sudah sekarang terjadi krisis demografi. Bukan sekedar anaknya sedikit, ya, tapi bahkan sudah tidak mau punya anak. Beda kalau memang tidak bisa punya anak, tapi tidak mau punya anak. Ada lagi sudah sampai kepada tahap tidak mau menikah, tidak mau berumah tangga. Negara-negara maju. Memang saudara, karena negara maju katakan, wah biaya mahal, sehingga krisis demografi terjadi di Eropa Barat, ya, di Australia, ya, di Amerika, di Jepang, bahkan Tiongkok sekarang sudah mulai. Walaupun dia penduduknya banyak 1,4 miliar, tapi sekarang sudah mulai krisis demografi. Saudara, sebetulnya dalam gereja Tuhan tetap perintahkan beranak cucu dan berumah tangga. Tapi gereja pun sudah mulai mungkin terjadi krisis demografi. Berapa waktu lalu saya berbincang-bincang satu gereja, ya, yang termasuk jemaatnya ribuan. Mereka pun sedang bergumul. Bagaimana ini regenerasi di dalam gereja. Saudara, saya pun bergumul dengan gereja kita. Orang tua memang banyak, tapi anak-anak mulai sedikit. Saudara, memang ini saudara perintah beranak cucu itu tidak bisa saya katakan di atas mimbar ini. Memang ada penulis, ya, yang pernah saya dulu bukunya pernah saya baca, ya. Wah, kalau bisa orang Kristen itu rumah tangga itu punya minimal 5 anak. Ya. Waktu saya membaca itu di sekolah teologi, ya ampun 5 anak. Wah, kalau semua memang betul sudah, kalau punya 5 anak semua sudah, sekolah minggu kita banyak. Tapi kan selalu, nanti siapa yang menghidupi begitu, ya. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi saudara dan saya tetap harus ingat bahwa perintah untuk beranak cucu itu tetap Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya sebetulnya jelas. Di dalam nasihat kepada bangsa Israel di Babel, Yeremia berkata, beranak cuculah supaya engkau bertambah banyak dan jangan sampai kamu berkurang. Di Mesir sudah bangsa Israel bertambah banyak sampai orang Mesir ketakutan. Ya, ketakutan. Wah, nanti kalau mereka melakukan apa-apa kita kalah karena mereka bertambah banyak. Tapi saudara, maksud di sini saya percaya pengaruh yang bersifat positif. Dengan bertambah banyak, maka ada pengaruh mayoritas yang positif. Yaitu apa, saudara? Karena engkau akan mendidik anak-anakmu dengan kerohanian, dengan mendidik dalam iman, dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Saya ingat perkataan seorang pemimpin yang pernah memimpin Libya, Muammar Gaddafi. Kami nanti akan menaklukkan Eropa, bukan dengan kekuatan senjata, tapi dengan orang-orang yang mereka bermigrasi dan mereka bertambah banyak. Apalagi kalau sistem demokrasi itu sudah berdasarkan apa? One man, one vote, betul kan? Berarti apa? Demokrasi kan yang terbanyak yang menang.
Nah saudara, kalau yang paling banyak yang menang, saudara, maka orang yang sependapat dengan kamu, itu yang pasti menang. Orang yang sangat suka dengan kamu, itu yang pasti menang. Ya kan? Kadangkala demokrasi cuma hanya mau mencari apa? Suara. One man, one vote. Mau mencari suara, tapi tidak lagi mencari kebenaran. Ya semakin susah. Tapi yang dimaksudkan dengan firman Tuhan adalah mencari dan mewujudkan kebenaran. Alangkah indahnya saudara, dari dan dalam rumah tangga itu terjadi apa? Pendidikan Kristiani, pendidikan rohani, pendidikan iman, konsep-konsep yang baik dan benar. Sehingga menghasilkan orang-orang yang berhikmat di dalamnya. Itu yang Tuhan minta. Dan memang saudara, boleh dikatakan pada waktu Musa, memang waktu itu setelah mulai agak besar dilarungkan di sungai Nil, akhirnya didapati oleh putri Firaun, akhirnya diambil dengan taktiknya, diambil lagi oleh ibunya. Selama mendidik di usia-usia yang penting, yang kita sebut usia di bawah 5 tahun, disitulah bagaimana anak-anak itu ditanamkan pemahaman iman dan kerohanian. Saudara, kalau anak itu sudah besar, kita mau tanamkan kebenaran firman Tuhan akan sangat sulit sekali. Akan sangat sulit. Tapi kalau dari anak-anak kita bisa lakukan, itu betapa luar biasanya. Dan terbukti selama sejarah bangsa Israel, bagaimana orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, termasuk Musa, ya, termasuk Musa dan beberapa tokoh-tokoh yang lain, itu semua dari apa? Pendidikan sejak dini. Luar biasa. Jadi saudara, kalau dalam rumah tangga, disitulah kita mulai apa? Menanamkan. Disitulah kita mulai apa? Mengusahakan damai sejahtera. Kalau dari rumah kita tidak bisa lakukan, mana mungkin kita bisa keluar. Kalau dari rumah kita tidak bisa menjadi contoh, bagaimana kita bisa melakukannya? Saya membaca satu tulisan, ya, kesaksian dari seorang penyanyi dan penggubah musik, ya, Kristen kontemporer yang bernama Twila Paris. Dia mengatakan dia bukan sekedar punya talenta musik dan bernyanyi, tapi dia mengatakan itu semua karena kehidupan keluarganya, karena orang tuanya. Orang tuanya, papa mamanya, orang-orang yang takut akan Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan, selalu berdoa dan berjuang mengusahakan kehidupan yang benar dalam rumah tangga mereka. Nah, Twila Paris saudara yang dibesarkan di keluarga barat, ya, yang katakan demokrasi, yang mementingkan hak asasi manusia. Sudah mulai menginjak remaja, pasti banyak pemberontakan, ya kan? Banyak pemberontakan. Wah, mau ini kok dikekang. Begitu kan model barat. Biarkan anak-anak berimprovisasi, biarkan anak-anak menurut kehendaknya, menurut hak asasinya. Ya. Saudara, tapi orang tuanya tetap menjalankan firman Tuhan. Suatu kali Twila ini saudara melakukan kesalahan yang jelas sekali dia tahu tidak boleh dilakukan. Tidak diceritakan dia melakukan kesalahan apa. Tapi saudara, orang tuanya tahu dan menanyakannya, mengapa engkau melakukan itu? Meminta pertanggungjawabannya. Tidak dengan otoritas, tapi mengatakannya seperti berbicara dengan seorang dewasa. Wah, dia tetap mau menyangkal. Akhirnya tetap dibawa ke dalam doa oleh orang tuanya. Dan satu hari ketika anak itu orang tuanya menanyakan kembali, apa sebetulnya yang kau telah lakukan dan apakah engkau menyadari apa yang kau lakukan?
dengan tangisan yang luar biasa dan penyesalan pertobatan, hanya Twila mengakuinya, dan disitulah damai sejahtera tetap terjadi dalam keluarga itu. Saudara, di satu sisi kita itu pengen apa? Adem ayem, damai, tidak ada keramaian, kericuan. Mungkin yang sifatnya cuma pasif, sudah, jangan rame-rame. Tapi di sisi yang lain kita pengen otoriter sebagai orang tua. Ya, kadang-kala orang tua kan, saya kan orang tua, saya kan lebih pengalaman daripada kamu. Kamu masih anak-anak, kamu pengalamannya berapa lama? Saya usia sudah 40 tahun, saya usia sudah 50 tahun, pengalaman lebih banyak dari kamu yang masih 15-an tahun, 17-an tahun, masih kencur gitu kan. Saudara, ini ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Tapi yang dituntut oleh firman Tuhan bukan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Orang tua pun melakukan firman Tuhan. Sehingga orang tua harus sadar kita pun bisa salah. Ketika kita menggunakan otoritas dengan tidak pada tempatnya, itu bukan otoritas, tapi itu otoriter. Ya, sekali lagi, ketika kita tidak menggunakan otoritas pada tempatnya yang benar, itu otoriter. Saudara, betapa susahnya ya. Jadi Alkitab itu saudara sekali lagi menasihati kepada semuanya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Semua. Alkitab itu tidak pernah berpihak salah satu sisi, tidak pernah. Semuanya dinasihati hal yang sama. Tapi apa? Menurut perannya masing-masing. Jadi saudara, dari dalam keluarga itulah kita belajar dari masyarakat yang kecil bagaimana mengusahakan damai sejahtera. Ketika terjadi perbedaan pendapat, bahkan terjadi mungkin cekcok, bagaimana menangani cekcok itu? Ah itulah. Jangan sudah enggak usah cekcok supaya jangan kedengaran tetangga, enggak enak. Jangan gitu. Apalagi kita hamba Tuhan. Jangan gitu. Kita kan hamba Tuhan, jadi contoh. Saudara, perbedaan pendapat harus diselesaikan. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Memang saudara, kalau dengan orang yang belum percaya Tuhan, itu sesuatu hal yang sulitlah kita lakukan. Tapi yang sering terjadi adalah di dalam gereja, di dalam diri rumah tangga Kristen, justru banyak hal yang kacau. Suami istri saling cekcok sendiri, ya. Tidak sependapat, boleh didiskusikan. Cari penyelesaian yang baik dalam damai sejahtera. Apalagi ketika mendidik anak nantinya. Ya. Saya sadar kita semua tidak ada yang sempurna, tetapi kita semua harus melakukannya, tetap memperjuangkannya. Karena Tuhan melihat kita semua apa yang telah kita lakukan selama ini. Setelah dari rumah tangga baru kita bisa menuju ke masyarakat. Ya. Saudara, bekerja dalam mandat Tuhan ya yang mulia. Karena kita disuruh mengusahakan memelihara Taman Eden waktu kepada Adam dan Hawa. Nah, taklukkanlah, berkuasalah atas bumi. Sekali lagi, bekerja bukanlah dosa. Bekerja bukanlah akibat dosa. Bekerja adalah mandat yang Tuhan berikan ketika Adam dan Hawa belum berdosa. Jadi karena itu Alkitab mengatakan, Paulus menulis itu di Tesalonika, orang Kristen yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jelas itu. Jadi orang Kristen harus bekerja. Bekerja bukanlah dosa. Bekerja itu adalah mandat. Tapi Tuhan katakan kepada Adam, dengan susah payahmu engkau akan mencari makananmu. Nah, ketika saudara dan saya bekerja,
terjadi permasalahan, susah payah, terjadi persaingan, itulah akibat dosa. Ya. Mungkin karena kita males, mungkin karena terjadi trik-trik dalam pekerjaan, sikut-sikutan, saling mau menjatuhkan. Nah, itu akibat dosa. Ya. Itu akibat dosa. Jadi terjadi sikut-sikutan dalam pekerjaan itu dosa. Tapi bekerja itu harus mandat. Ya. Saudara, lingkup masyarakat sekitar secara lokal kita jadi saluran berkat. Ya. Kayak itu dikatakan kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Itu firman Tuhan. Dan Tuhan meminta, berdoalah, panjatkanlah doa kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Doa adalah sumber andalan umat Tuhan. Semua bergantung kepada Tuhan sebagai sumber berkat, sebagai sumber pemberi. Kita tidak boleh mengatakan semua berkat itu karena usaha saya, tidak. Semua berkat itu dari Tuhan lewat usaha pekerjaan kita semua. Ya. Jadi saudara, orang Kristen adalah orang yang betul-betul bergantung penuh kepada Tuhan. Kita mau merencanakan apapun sudah tetap serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memimpin kita. Tidak ada yang tahu sudah. Tiba-tiba ketika dipsik keluar. Tiba-tiba langsung ya. Orang-orang yang luar biasa kekayaannya itu anjlok begitu besar sekali. Tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu ke depan hidup kita bagaimana. Kita tidak tahu. Nah, apakah kita menjadi pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita? Saudara, saya membaca satu tulisan yang kemudian menyaksikan bagaimana seorang tokoh yang penting di Amerika, Jonathan Edwards. Hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia menikah dengan seorang gadis bernama Sarah, ya. Sarah Pierpont, ya. Pierpont, ya. Sarah Pierpont ini adalah gadis yang lincah. Gadis yang senantiasa bersukacita. Ya. Jonathan sangat jatuh cinta, karena itulah kemudian mereka menikah. Jonathan adalah seorang anak Tuhan juga, tapi dia lebih serius dibandingkan istrinya. Sedangkan Sarah adalah seorang wanita yang ceria, ya, senantiasa bersukacita dalam hidupnya. Tapi cerianya bukan karena dia periang dalam arti yang lain, tapi periang karena dia periang di dalam Tuhan. Ya, sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, sering merenungkan firman Tuhan, dan bersama dengan Jonathan seringkali membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Apalagi Jonathan Edwards, orang yang sangat berpengaruh dalam kekristenan, sering juga menulis buku-buku penting dalam teologi. Dan kalau tulisan-tulisan itu juga sering di-sharingkan dengan istrinya. Saudara, Jonathan adalah orang yang dulunya sangat benci dengan ajaran teologi Calvin mengenai kedaulatan Allah. Masa Allah begitu sih, tidak kasih hak kepada manusia dan sebagainya. Tapi ketika dia membaca firman Tuhan, suatu kali ketika dia merenungkan 1 Timotius, kalau nggak salah pasal 1 ayat 17, mengenai kemuliaanlah dan hormat bagi Tuhan. Ketika dia merenungkan ayat itu, dia tiba-tiba memahami dengan luar biasa. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan.
Semuanya berdasarkan kedaulatan Tuhan. Dia orang yang sangat berpengaruh, pernah memimpin gereja bersama dengan kakeknya, gereja yang cukup besar. Tapi kemudian karena dia mau menjalankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dia tidak diterima lagi di gereja kakeknya, hanya dia melayani di suatu gereja yang kecil. Tapi Jonathan adalah orang yang tetap takut akan Tuhan dan dia tetap melayani Tuhan dan membawa kebangunan rohani yang besar di Amerika. Nah saudara, bagaimana ada seorang yang mencoba menelusuri keturunan dari Jonathan Edward. Dia sampai menelusuri dan akhirnya dia menemukan sekitar 1.400 dari keturunan Jonathan Edward. Ya, anak-anak, ya, cucu-cucu, ya, mantu, cucu mantu dan seterusnya, buyut, ya, cicit, buyut dan sebagainya. Sampai 1.400. Dan bagaimana dengan mereka-mereka ini? Dicatat demikian. Dari 1.400 keturunan Jonathan dan Sarah ini, menemukan di antara mereka 80 rektor perguruan tinggi, ya, college, ya, dan profesor dan dekan. Kemudian 100 pengacara, 66 dokter, 80 pemimpin politik, negarawan, 3 senator, 3 gubernur, dan masih banyak lagi yang tak terhitung menjadi pendeta dan misioneri. Tapi orang ini jujur juga ya. Tapi ada satu pengkhianat. Saudara, dari 1.400 itu ditemukan begitu banyak sekali keturunan dari Jonathan dan Sarah ini. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan berguna di tengah-tengah masyarakat. Memang tidak dipungkiri ada satu pengkhianat. Saya tidak tahu pengkhianat ini dalam arti apa. Tapi disebutkan namanya, saya enggak sebutkan namanya. Ya. Saudara, orang yang demikian ini bisa dipakai oleh Tuhan. Memang kita enggak mungkin seperti Jonathan Edward. Tapi setidaknya mari kita lakukan yang terbaik. Kita lakukan yang paling sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Yaitu membawa damai sejahtera. Siapa tahu melalui kita, saudara, keturunan kita nantinya bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Mungkin tidak perlu satu negara, mungkin satu masyarakat kota atau tempat yang lebih kecil lagi. Tapi setidaknya ada pengaruh yang diberikan untuk masyarakat yang ada. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa bersyukur, berterima kasih firman-Mu akan terus mengajar kami, menolong kami bagaimana membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Pertama dari rumah tangga kami, kemudian menuju ke masyarakat sekitar kami. Tolonglah ya Bapa, kami biarlah memahami firman ini dengan sungguh-sungguh supaya kehidupan kami bisa menjadi berkat setidaknya Tuhan di dalam lingkup rumah tangga kami. Kalau ternyata Tuhan pakai kami untuk menuju ke masyarakat, bersyukur ya Tuhan. Tetapi sekali lagi berikan kepada kami hati yang terus berpaut kepada Tuhan saja. Terima kasih dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.